Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berjumpa kembali dengan IES Channel di sini. Channel belajar apa saja. Sahabat belajar, apa kabar semuanya? Ya, ini masih dalam suasana Ramadan ya, suasana berpuasa dan ya termasuk juga saya. Jadi suaranya agak berbeda dengan sehari-harinya ya. Eh, Suara orang puasa. Baik, kali ini saya akan berbagi kepada mahasiswa sebenarnya, khususnya kepada mahasiswa ya. Tentu saja bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen juga memerlukan mungkin ini ya. Ini terkait dengan tugas-tugas akademik kita, tugas-tugas mahasiswa ya yang sering kita tahu bahwa mahasiswa sering mengeluh dengan tugas yang banyak dan sebagainya. Saya akan menunjukkan beberapa artificial intelligence yang bisa membantu mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dari berbagai bidang. Ya, namun saya perlu ingatkan bahwa ini AI ini adalah tools ya, bukan untuk mengganti Anda. Jadi kecerdasan buatan ini bukan pengganti manusia. Anda harus tetap memperkuat kompetensi akademik Anda, tapi Anda bisa lakukan secara efisien dan efektif menggunakan tools-tools yang tersedia. Ada yang banyak sekali tools yang beredar saat ini ya, tentu saja hanya ada beberapa yang sependek pengetahuan saya untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Jadi setidaknya 10 ya, ada 10 eh, tools yang bisa berguna bagi mahasiswa. Baik, akan saya tunjukkan apa ke 10 AI tersebut dan bagaimana eh, secara deskripsinya saja ya, secara kelebihan atau kekurangannya tentu masing-masing berbeda dan bisa ditelusuri sendiri. Silakan dilakukan. Inilah 10 tools AI yang berguna bagi mahasiswa. Oke. Pertama adalah ChatGPT. Yaitu salah satu tools yang tentu saja sudah sangat dikenal ini. Kalau ChatGPT ini ibaratnya itu digunakan oleh sejuta umat kali-kali ya, gitu. ChatGPT adalah salah satu tools AI yang berpopuler belakangan ini. Uh, Teknologi buatan yang satu ini termasuk jenis chatbot yang bisa menjadi asisten pribadi kamu. Ini karena kemampuannya yang bisa membantu kamu menyelesaikan banyak persoalan selama kuliah. Misalnya untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait tugas perkuliahan. Bahkan ya kalau ChatGPT yang eh, premium yang tentu saja berbayar, Anda bisa mengajukan foto-foto ya, audio atau visual untuk dianalisis oleh ChatGPT. Yang kedua adalah Grammarly. Nah, Grammarly juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk tulis menulis ya. Yang dosen juga menggunakan, saya terutama menggunakan Grammarly untuk memperbaiki ejaan bahasa Inggrisnya. Grammarly adalah AI yang cukup multifungsi, yaitu grammar ya, memang fungsinya adalah grammar. Dia akan menunjukkan grammar-grammar yang salah yang perlu diperbaiki. Grammarly berguna untuk memperbaiki tata bahasa, mengoreksi teks, membuat parafrase dan memeriksa plagiarisme. Sekarang sudah meningkat ya, Grammarly semua fitur-fiturnya sudah semakin jauh meningkat, yaitu sampai ke pemeriksaan plagiarisme. Selain itu, tools ini juga memiliki pengaturan yang tepat dan tersedia dalam beberapa gaya penulisan. Saya sudah buktikan bahwa dengan Grammarly ini
apa namanya, saya bisa memperbaiki tulisan bahasa Inggris kita yang akan dipublikasikan dan diterima oleh publikasi yang bereputasi. Tidak hanya itu, Grammarly juga bisa kamu gunakan bersamaan dengan platform penulisan lainnya seperti Microsoft dan Google Docs ya. Jadi dia terintegrasi dengan Microsoft yang biasa kita gunakan. Jadi kamu bisa mengekspresikan tulisan dengan kebutuhan secara cepat. Secara ini tidak heran jika teknologi AI ini populer di kalangan mahasiswa dan juga kalangan dosen ya. Yang ketiga adalah Quillbot. Apa itu Quillbot? Ya, ini adalah AI yang membantu kita juga tulis menulis dalam bidang tulis menulis. Butuh bantuan untuk memperbaiki tulisan kamu saat kuliah? Quillbot adalah tool AI yang berfokus pada tulisan atau teks. Tool ini memungkinkan pengguna untuk membuat tulisan menjadi lebih menarik dan kompeten. Quillbot mampu merangkum konten, mendeteksi plagiarisme, dan memeriksa tata bahasa pada karya tulis. Quillbot bagi saya sangat eh, sudah teruji ya, bisa meringkas naskah yang kita buat gitu. Jadi kalau Anda dapat tugas resum dari dosennya gitu, cukup dengan Quillbot gitu. Nah, jadi saya ingin ingatkan juga dosen juga harus lebih canggih gitu. Kalau memerintahkan menyuruh menulis resum dari mana? Resum kalau dari tulisan dari buku ya sepersekian detik bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan Quillbot ini. Tapi kalau misalnya Anda buat video, Anda penjelasan, kemudian mahasiswa harus menuliskan resumnya, itu masih mending ya. Walaupun masih juga bisa menggunakan AI untuk meresumnya. Oke. Yang keempat adalah speak text. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau Anda bikin video, kemudian Anda minta videonya diresum isinya gitu kan. Maka dengan ini bisa diresum. Speech text AI merupakan teknologi buatan yang berfungsi untuk mengubah suara atau audio menjadi bentuk tulisan. Ya, oke. Dari video atau dari audio Anda bisa membentuk tulisan atau teks. Dan ini membantu Anda kalau misalnya disuruh minta resum ya. Ini akan berguna pada mahasiswa yang mungkin lebih suka merekam materi daripada mencari saat di kelas. Ya, misalnya eh, apa eh, merekam apa yang dijelaskan oleh dosen di kelas. Kehadiran speech mampu membantu mahasiswa mengubah rekaman tersebut menjadi teks lengkap. Selain itu, teks yang tersedia juga dapat dicari kembali untuk mempermudah proses revisi catatan atau mencari informasi yang tertentu dengan cepat sekali. Site AI ini juga sangat membantu kita. Site AI adalah contoh AI yang memudahkan pengguna mencari referensi artikel atau jurnal. Jadi mahasiswa yang sedang menulis skripsi, menulis tesis bisa menggunakan ini. Ya, kami juga sebagai dosen juga menggunakan site AI ya, diantaranya untuk melakukan pencarian referensi-referensi yang relevan dengan apa yang kita tulis. Kamu hanya perlu menulis kata kunci utama sebagai kebutuhan. Selanjutnya, site AI akan menampilkan semua artikel jurnal sesuai kata kunci tersebut. Bahkan kita bisa batasi jurnal apa saja yang boleh ditampilkan gitu ya. Dengan demikian, kamu bisa memilih artikel mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh adalah Slide AI I/O ya. Ya, dari judulnya aja sudah kelihatan bahwa ini tujuannya untuk membantu kita membuat slide ya. Mungkin kami sudah tidak asing lagi, kamu ya. Maksudnya mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi PowerPoint dari Microsoft. Tool AI merupakan slide AI yang memiliki fungsi hampir sama dengan PowerPoint.
di mana slide AI berguna untuk membuat presentasi lebih menarik dan profesional. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Kamu bisa mengunjungi laman slide AI, lalu menuliskan poin-poin utama dari materi yang ingin kamu presentasikan. Selanjutnya, slide AI akan membuat slide presentasi secara otomatis. Jadi kamu tidak perlu membuat materi dan desain slide secara manual lagi. Jadi lebih praktis ya dalam membuat slide. Yang ke-8 masih juga terkait dengan slide dengan nama yang berbeda. Tool lain yang bisa membantu mempercantik slide presentasi para mahasiswa adalah Slides Go. Slides Go pada dasarnya untuk membantu menghasilkan materi presentasi yang lebih menarik dengan mudah dan cepat. Di laman Slides Go sendiri tersedia ribuan template presentasi. Jadi kamu bisa memilih template yang seperti apa yang sesuai dengan materi yang ingin kita atau kamu presentasikan. Yang ke-9, Otter AI. Apa? Kamu masih suka mencatat materi perkuliahan secara manual di buku catatan atau ingin beralih mencatat secara digital? Nah, jadi ini adalah mencatat secara digital, yaitu melakukan perekaman. Otter AI bisa membantu menjadi solusi karena merupakan salah satu tool AI yang bisa membantu kamu merekam semua materi selama perkuliahan. Ini bisa menjadi cara agar kamu tetap fokus ketika di kelas dan tidak perlu mencatat lagi. Pasalnya, Otter AI dikenal memiliki kecepatan tinggi dan akurasi yang baik dalam merekam. Selain itu, Otter AI juga mampu melakukan transkripsi secara tepat. Jadi apa yang sudah kita rekam sama sama seperti speech text itu ya, eh, apa namanya penggunaannya mirip seperti itu. Yang ke-10 Runway ML. Terakhir ada namanya Runway ML yang berguna bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kuliah. Tool AI satu ini cocok untuk mahasiswa yang kesehariannya melakukan editing video secara mandiri dan sejenisnya ya. Sebab Runway ML bisa membantu membuat video dengan cepat dan interaktif. Jadi jika kamu memiliki beberapa tugas yang harus disajikan dalam bentuk video, Runway ML bisa menjadi solusi yang tepat. Nah itu tadi sahabat belajar ada 10 AI yang bisa sangat berguna khususnya bagi mahasiswa. Ya tentu saja bagi akademi pada umumnya ya. Baik, silakan gunakan AI itu secara bijak ya. AI kita gunakan sebagai tools yang bermanfaat, efisien bagi kita. Tapi kompetensi akademik tetap kitalah yang pegang kendalinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa learning, doing, and playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.